Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar tentang teks laporan hasil observasi untuk kelas 10 SMA SMK sederajat kurikulum Merdeka. Nah, kita mulai dari pengertian teks laporan hasil observasi terlebih dahulu yuk. Laporan hasil observasi ialah teks yang mengungkapkan fakta-fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi yang objektif dan terpercaya. Objektif artinya informasi yang diberikan sesuai dengan data yang didapat selama observasi atau selama proses pengamatan. Nah, kita lihat struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar tentang hal yang akan disampaikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji, dan menjelaskan secara garis besar pemahaman terhadap hal tersebut. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal yang dibahas pada bagian ini adalah nama ilmiahnya, klasifikasi umum binatang tersebut, misalkan serangga atau mamalia atau unggas dan lain sebagainya. Dan bisa juga tentang tempat hidupnya secara umum saja terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal-hal yang dapat dibahas di bagian ini adalah bagian tubuhnya, pola makannya, daur hidupnya, habitatnya, maupun kebiasaan unik dari binatang tersebut, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, strukturnya adalah deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan manfaat objek yang diobservasi, baik bagi manusia maupun bagi alam secara umum. Nah, kita ke pembelajaran selanjutnya, yaitu salah satu ciri bahasa yang digunakan dalam laporan hasil observasi adalah bahasa ilmiah. Hal ini tidak lepas dari laporan hasil observasi yang termasuk ke dalam teks ilmiah. Untuk memahami arti kata-kata ilmiah yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menggunakan cara-cara berikut ini. Yang pertama, makna kata dapat kita temukan secara langsung atau tersurat dalam teks tersebut. Contohnya, belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Nah, dari kalimat tersebut sudah langsung tampak bahwa arti dari polifagus adalah pemakan beberapa jenis mangsa. Jadi sudah nampak makna katanya secara langsung atau tersurat di dalam teks tersebut. Yang kedua, makna kata dari penjelasan secara tidak langsung dalam teks. Contohnya, tonggeret termasuk hewan herbivora. Tonggeret dewasa mengisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimfa, tonggeret mengisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Nah, dari teks tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa herbivora berarti hewan yang memakan tumbuhan atau bagian tumbuhan. Karena di contoh teks tersebut menjelaskan bahwa tonggeret termasuk hewan herbivora di awal, lalu menjelaskan tentang tumbuhan atau bagian tumbuhan yang dimakannya. Maka kesimpulannya herbivora berarti hewan yang memakan tumbuhan atau bagian tumbuhan. Lalu yang ketiga, makna kata bisa didapatkan menggunakan petunjuk visual yang terdapat dalam teks. Ini teks yang terdapat ada visual atau gambar di dalamnya, lalu menjelaskan tentang makna kata sesuatu. Lalu yang keempat,
Makna kata yang didapat menggunakan kamus, ensiklopedia, atau thesaurus baik dalam bentuk cetak maupun daring. Nah, ini bisa diakses di https://kbbi.kemdikbud.go.id atau https://thesauruskemdikbud.go.id tematis. Nah, kita lanjutkan tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi sering digunakan dalam teks laporan dan merujuk pada sebuah istilah teknis atau ilmiah tertentu. Kalimat definisi ini membantu pembacanya untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Kalimat definisi biasanya menggunakan kopula seperti kata adalah, merupakan, dan yaitu. Contohnya, belalang anggrek adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Yang kedua, belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Nah, ini bisa ditandai dari kata adalah dan merupakan. Kita lanjut kaidah kebahasaan selanjutnya, yaitu kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus suatu benda. Sifat-sifat tersebut merujuk pada hal khusus yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya berupa ukuran besar, kecil, dan tinggi rendah, warna seperti merah, kuning, biru, ataupun rasa seperti manis, pahit, getir, halus, dan kasar. Kalimat deskripsi membantu pembaca membayangkan apa yang sedang dibicarakan seolah-olah seperti melihat, merasakan, atau mengalaminya sendiri. Contohnya, tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Yang kedua, contohnya, sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Baik, itu adalah contoh-contoh dari kalimat deskripsi. Mari kita lihat kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang selanjutnya, yaitu tentang imbuhan di. Seringkali penulisan imbuhan di disalahartikan dengan kata depan di. Imbuhan di membentuk kata kerja pasif dan penulisannya disatukan dengan kata yang mengikutinya. Contoh, dibuat, dihias. Kata depan di fungsinya menunjukkan keterangan tempat atau waktu dan penulisannya dipisahkan dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di bandara, di pasar, dan lain sebagainya. Kita lihat kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang selanjutnya, yaitu penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya. Sebagai teks yang bersifat ilmiah, laporan hasil observasi harus menyajikan data yang akurat. Salah satu cara untuk menyajikan data yang akurat sebagai pendukung hasil observasi dapat menggunakan sumber lain, baik berupa buku, artikel, maupun sumber digital lainnya. Contoh, kunang-kunang betina ada yang mempunyai sayap dan tidak mempunyai sayap, sehingga tidak selalu terbang. Boror dan White, 1970-37. Artinya, kutipan tersebut diambil dari tulisan karya Boror dan White tahun 1970 pada halaman 37. Semua sumber kutipan yang kita tuliskan harus dicantumkan pada daftar pustaka untuk menghindari plagiasi atau pengambilan karya orang lain tanpa izin. Penulisan daftar pustaka mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit secara berurutan.
Nah, ini bisa kita lihat bersama bahwa penulisan daftar pustaka yang sumbernya dari buku, karya ilmiah maupun artikel ini berbeda-beda caranya. Bisa kita lihat dan intinya adalah tanggal pengaksesan penting untuk dicantumkan karena sumber dari internet bersifat dinamis. Artikel bisa sewaktu-waktu dapat menghilang ataupun berubah. Nah, ini bisa kita lihat contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul kunang-kunang. Kunang-kunang merupakan jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan dari sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Terdapat lebih dari 2.000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di dunia. Kunang-kunang hidup di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa, hutan bakau, dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kunang-kunang juga ditemukan pada daerah perkuburan yang tanahnya relatif gembur dan tidak banyak terganggu oleh aktivitas manusia. Kunang-kunang bertelur saat hari gelap. Telur-telurnya yang berjumlah antara 100 hingga 500 butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat berlumut, atau di bawah dedaunan. Pada umumnya, kunang-kunang akan keluar pada malam hari. Namun ada juga kunang-kunang yang beraktivitas di siang hari. Mereka yang keluar di siang hari ini umumnya ditemukan tidak mengeluarkan cahaya. Berdasarkan hasil pengamatan, tubuh kunang-kunang betina lebih besar dibandingkan kunang-kunang jantan. Tubuh kunang-kunang terdiri dari 3 bagian, kepala, toraks, dan perut atau abdomen. Kunang-kunang memiliki 2 pasang sayap. Sepasang sayap penutup yang bertekstur keras melindungi sayap di bawahnya sekaligus melindungi tubuh kunang-kunang. Panjang badannya sekitar 2 cm. Hampir seluruh bagian tubuh kunang-kunang berwarna gelap dan berwarna titik merah pada bagian penutup kepala. Warna kuning pada bagian penutup sayap, bermata majemuk, dan berkaki 6. Makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan, siput-siputan kecil, serangga, atau cacing. Bahkan kunang-kunang memangsa jenisnya sendiri. Makanan bagi hewan penting untuk pertumbuhan. Dengan makanan, pertumbuhan akan maksimal. Asupan yang maksimal dapat memberikan kebugaran bagi makhluk hidup. Cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang tidak berbahaya, malah tidak mengandung ultraviolet dan inframerah. Cahaya ini dipergunakan kunang-kunang untuk memberi peringatan kepada pemangsa bahwa kunang-kunang tidak enak dimakan dan untuk menarik pasangannya. Keahlian mempertontonkan cahaya tidak hanya dimiliki oleh kunang-kunang dewasa, bahkan larva. Kunang-kunang betina sengaja berkelap-kelip untuk mengundang pejantan. Setelah pejantan mendekat, sang betina memangsanya. Kunang-kunang jantan lebih sedikit bercahaya dibandingkan dengan kunang-kunang betina. Kunang-kunang merupakan penanda kesehatan sebuah ekosistem, bioindikator, sehingga dapat membantu manusia untuk menilai apakah sebuah daerah masih bersih dan alami atau sudah tercemar. Kunang-kunang juga membantu petani dalam proses penyerbukan dan sebagai pembasmi hama alami. Diadaptasi dari Qadariyah 2017. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.